Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, masih kuat liburan ini? Ada yang bilang sudah bosan ya, sudah liburnya terlalu kebanyakan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ada maksud Tuhan bagi kita masing-masing. Nah, sekarang mari kita masuk dalam kebaktian kita hari Minggu ini. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan sopan. Duduk yang manis, duduk yang bagus, jangan tidur-tiduran, jangan angkat kaki. Mari kita menghadap Tuhan dengan baik. Kita memuji Tuhan sebagai rasa terima kasih, syukur kita karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Kita angkatkan pujian kita, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di. Kita sudah memuji Tuhan, mari kita semuanya dengan sikap doa, kita berdoa, mengucap syukur, dan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih atas pertolongan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak terhingga bagi hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan kami yang baik. Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memasuki ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, mempersiapkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita angkatkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya.
ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang hebat, Bapa kami yang luar biasa, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji, meninggikan, dan menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa mohon pimpinan Roh Kudus bagi hati, pikiran, dan hidup kami, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Berkatilah firman Tuhan ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik tunas remaja, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita masih mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Firman Tuhan pada hari ini mengenai kenaikan Tuhan yang terdapat di Lukas 24 ayat 51 sampai 53, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Namun sebelumnya, mari kita menonton film tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Silakan menonton. Remember that when I was with you, I told you everything that Moses and the prophets said about me must be accomplished. Long ago it was written that the Savior must suffer, die, and rise from the dead on the third day. And you are to carry this message to all the people on the earth. There is forgiveness of sins to all who turn to me in repentance. Lord, are you going to free Israel now and make it your kingdom? The Father has set those times and dates. It isn't for you to know them now. But you will receive great power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Israel and Samaria, and even to the ends of the earth. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Remember that I am with you always, even until the end of the world. Staring into the sky. Jesus has been taken into heaven. But someday, just as you saw him leave, he will return. Jesus' disciples saw him do many more miracles, but these were recorded so that you may believe that he is the Savior, the Son of the living God, and that by believing in him, you will have eternal life. The word that was in the beginning is near you. It is in your mouth and in your heart. For if you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Kita tadi sudah lihat filmnya tentang kenaikan Tuhan ke surga. Nah, hari ini kita lihat firman Tuhan. Puncak dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama yaitu kedatangan Tuhan Yesus dari surga, kelahirannya, kemudian kedua kematiannya ya. Kematian Tuhan Yesus untuk menebus kita dari dosa dan pelanggaran hidup kita. Dia mati di kayu salib dan setelah itu hari ketiga dia apa? Iya, dia bangkit. Dia bangkit ke surga. Kemudian ia membuktikan lagi bahwa Tuhan Yesus itu tidak manusia. Dia bangkit dari kuburnya dan sekarang setelah kebangkitannya 40 hari kita mengingat yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini membuktikan apa adik-adik? Membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia tidak manusia seperti kita. Karena apa? Karena dia sendiri disaksikan oleh murid-muridnya. Dia naik ke surga, naik ke awan-awan di tempat Yesus itu sendiri berasal. Dan kemudian setelah itu Tuhan mengatakan, setelah berbicara, mereka disaksikan naik ke awan-awan dan Tuhan naik ke surga. Dia mereka saksikan waktu mereka naik ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga, mereka sedih. Ya, Tuhan itu sendiri naik. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus naik ke surga ada tujuannya, yaitu Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Bagi kita siapa? Bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Masih ingat ayat hafalan firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tempat kita. Jadi banyak orang di dunia ini semua mati, dikuburkan, dimakan ulat-ulat, kemudian masuk neraka. So, kemana tujuannya? Ke neraka. Atau kemana tujuannya? Ke tempat yang lain. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah siapa? Di rumah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan menyediakan bagi kita tempat. Bagi kita tempat, bagi siapa? Bagi yang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya seperti apa? Percaya dalam hati, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya dan meninggalkan dosa-dosanya. Itulah tempat kita, yaitu surga. Kenapa Tuhan naik ke surga? Memberikan pengharapan kepada kita bahwa ketika kita mati ada tempat kita. Pengharapan kita bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, bahwa Tuhan adalah tempat tujuan kita. Surga tempat tujuan kita. Surga seperti apa? Kalau di rumah sini, kalau di dunia ada real estate yang paling hebat, di surga real estate yang paling hebat, yang paling canggih. Katanya yang kita injak itu emas. Siapa yang mau ke sana? Semua kita mau. Itulah kenaikan Tuhan Yesus bagi kita. Menyediakan tempat bagiku dan bagi kita semua, bagi anak-anak tunas remaja. Oleh karena itu Tuhan katakan, sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan katakan, kamu adalah menjadi saksi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, akan menjadi saksi. Saksi siapa? Saksinya Tuhan, menceritakan tentang kehebatan Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Tuhan itu, kata Tuhan sebelum dia naik ke surga. Adik-adik, tadi sudah kakak katakan, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, menyediakan tempat bagi kita, karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan tugasnya di dunia, dari kedatangan sampai kenaikannya. Tugas Tuhan itu sudah selesai. Saatnya tugas kita apa? Tuhan memberikan tugasnya bagi kita. Kalau kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, kata Tuhan. Nah sekarang tugas itu diberikan kepada murid-muridnya sampai kepada kita sekarang, menjadi saksinya Tuhan. Bagaimana menjadi saksinya Tuhan? Memberikan
menceritakan teladannya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai tunas remaja, sebagai remaja, apa yang harus kita lakukan? Menjadi contoh bagi teman-teman kita. Jangan kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang menjadi batu sandungan kepada orang lain. Seperti apa? Di sekolah jadi nyontek. Seperti apa? Melawan guru, bolos dari sekolah, lawan orang tua, bergaul di tempat yang tidak baik, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, mulutnya dengan kata-kata kotor. Contoh, menjadi saksi tidak bisa. Kita akan menjadi saksi Tuhan, kasih Tuhan. Katakan kasih Tuhan kepada orang lain. Kebaikan Tuhan, katakan kebaikan kita kepada orang lain. Kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Baik di sekolah, baik di rumah, baik dimanapun kita berada. Itulah yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Sampai nanti Tuhan memanggil kita. Sampai Tuhan kita menutup mata. Sampai kita lagi diangkat Tuhan ke rumah Bapa kita di surga. Kita akan menjadi saksinya Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan tiap hari supaya Tuhan memimpin kita. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan yang baik? Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita terus minta pertolongan Tuhan dalam hidup kita, beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, bagi semua yang bisa menghafalnya, nanti akan diberikan hadiahnya. Pada waktu kita sudah masuk dalam kebaktian di gereja, kita akan mendapatkan hadiah bagi semua yang bisa menghafal firman Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ayat emasnya, ayat hafalan kita yang terdapat dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita semua menghafalnya. Kakak tunggu dalam 1 minggu ini. Kirimkan, siapa yang bisa menghafal, kirimkan videonya ke WA Tunas Remaja. Adik-adik, bagi semua yang bisa menghafalnya, nanti akan diberikan hadiahnya. Pada waktu kita sudah masuk dalam kebaktian di gereja, kita akan mendapatkan hadiah bagi semua yang bisa menghafal firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus selesai tugasnya di dunia ini, tugas itu yaitu menjadi saksi diberikan kepada kita. Kita menjadi saksi yang baik, kita menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Kita tutup ibadah kita tutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami, dan kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami, dan kami ingat selalu bahwa ada tempat bagi kami di surga, dan Tuhan memberikan tugas bagi kami menjadi saksinya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik tunas remaja dan remaja. Tetap belajar dan semangat walaupun di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap kuat, baca firman Tuhan, dan sampai ketemu minggu depan dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita.